Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israli sadari wa yasrili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmatnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti biasanya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari Prodi S1 Kebidanan. Saya akan memaparkan materi saya tentang embriologi. Sebelum itu, kita akan masuk pada pengertian embriologi. Dan embriologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, embriologi adalah ilmu tentang pembentukan pertumbuhan pada tingkat permulaan dan perkembangan embrio. Embriologi atau ilmu embrio merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana sel tunggal membelah dan berubah selama perkembangan untuk membentuk organisme multiseluler. Yang ketiga, embryogenesis adalah proses pembelahan sel dan diferensi sel embrio yang terjadi selama tahap awal perkembangan fertilasi, terjadi ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur atau ovum. Bahan genetik dari sperma dan sel telur kemudian bergabung membentuk sel tunggal yang disebut zigot dan berkembang ke tahap germinal. Selanjutnya kita akan masuk pada neurulasi. Neurulasi adalah pembentukan tabung saraf dari ektrodem embrio pada periode mudiga yang berlangsung dari minggu ke 3 sampai 8. Perkembangan adalah periode di saat ketiga lapisan germinativum, ektodem, endodem, dan mesodem membentuk jaringan dan sistem organ masing-masing dengan terbentuknya organ-organ tubuh mudiga melalui memperlihatkan bentuknya. Yang keempat, saya akan membahas tentang perkembangan janin dari trimester pertama sampai trimester ketiga. 14 hari pertama pembuahan terjadi pada akhir minggu kedua. Sel telur yang telah dibuahi membelah 2-30 jam setelah dibuahi. Sambil terus membelah, sel telur bergerak menuju rahim. Setelah membelah menjadi 32, sel telur disebut morula. Sel-sel telur berkembang dan bertambah jumlahnya sehingga membentuk blakotis terpaut pada endometrium, pembuluh darah primitif. Untuk embrio, mulai perkembangan pada mesodem, blakosista mendapat makanannya dan sitoplasmanya sendiri. Teman-teman bisa melihat gambarnya di samping. Yang B, hari ke-14 sampai 28, pembuluh darah embrio berhubungan dengan pembuluh darah pada filikorion, primitif plasenta. Teman-teman bisa lihat gambarnya yang di samping. Sirkulasi embrio atau maternal telah terbentuk dan darah dapat beredar. Kepala embrio dapat dibedakan dari badannya. Tunas-tunas tungkai dan lengan mulai tampak, jantung menonjol dari tubuh dan mulai berdenyut. C, hari 28 sampai 42. Panjang embrio kira-kira 12 mm pada akhir minggu ke-6. Lengan mulai memanjang dan tengahnya mendapatkan bentuknya. Mata dan telinga mulai terbentuk. Gerakan janin dapat terdeteksi dengan USG. D, minggu ke-8 sampai 10. Kepala fleksi ke dada dan mempunyai ukuran yang sama dengan tubuh. Leher panjang sehingga tidak menyentuh dagu. Jari tangan dan kaki sudah terbentuk. Hidung dan telinga terbentuk. Kelopak mata terbentuk tetapi tertutup sampai dengan minggu ke-25. Khusus mengalami penonjolan sampai ke funiculus umbilicalis karena tidak cukup ruang abdomen. Inferensi funicalis sangat rendah pada abdomen. Minggu ke-10 sampai 12, berat janin 14 gram. Telinga terlihat jelas, sirkulasi fetal telah berfungsi, terdapat refleks menghisap dan menelan. Traktus renalis mulai berfungsi, kelopak mata genitalia eksterna terbentuk. Minggu ke-12 sampai 16, berat janin 100 gram. Genitalia lebih jelas terbentuk, kulit merah dan tipis sehingga pembuluh darah terlihat.
Timbunan lemak subkutan terjadi menjelang minggu ke-16. Rambut dan lanugo mulai tumbuh. Tungkai lebih panjang daripada lengan. Y. Minggu ke-20 sampai 24. Kulit sangat berkeriput karena lemak di subkutan terlalu sedikit. Lanugo menjadi sangat gelap dan vernix gaseosa meningkat. H. Minggu ke-24 sampai 28. Semua organ telah tumbuh dengan baik. Mata terbuka, alis dan bulu mata berkembang dengan baik. Lemak di subkuta lebih banyak sehingga kerutan di kulit berkurang. Testis mengalami penurunan dari abdomen dan skrotum. I. Minggu ke-28 sampai 32. Lanugo mulai berkembang, tubuh mulai membulat karena ada simpanan testis telah turun. J. Minggu 32 sampai 36. Sebagian besar lanugo terlepas tetapi kulit masih tertutup vernix gaseosa. Testis pada janin laki-laki sudah terdapat di skrotum. Ovarium pada janin perempuan masih berada di sekitar kavitas felix. Umbilikus terletak lebih di pusat abdomen. J. Minggu 36 sampai 40. Penulangan osifikasi tulang tengkorak masih belum sempurna, tetapi keadaan ini merupakan keuntungan untuk memudahkan lewatnya janin melalui jalan lahir. Terdapat cukup jaringan lemak subkutan, berat badan mencapai 1 kg. Gerakan pernapasan janin dapat diidentifikasi dengan USG. Itulah tadi perkembangan janin dari awal trimester pertama sampai trimester ketiga. Itulah pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.